Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pemodelan matematik. Seharusnya hari ini kita sudah mulai kuliah untuk pertemuan pertama secara tatap muka, tetapi sebagian dari mahasiswa Anda sedang melakukan kegiatan KKN di desa masing-masing. Jadi kita isi pertemuan kali ini dengan perkuliahan online yang isinya tentang kontrak perkuliahan sehingga nantinya Anda punya gambaran mata kuliah ini akan menghasilkan apa dan bagaimana komitmen beban pada perkuliahan. Identitas mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah pemodelan matematik. Kode mata kuliah di kurikulum 2021 adalah MMA 3104 dengan SKS-nya 3. 3 secara teori dan 0 praktikum. Mata kuliah ini diberikan di semester 5 dan sifatnya wajib. Dosennya ada 2, saya dan Bu Leli. Khusus di saya, emailnya di hosin.mutamarlecturer.unri.ac.id, dan perkuliahan kita harusnya dilakukan di hari Rabu jam setengah 8 sampai dengan jam 10 pagi di ruang 308. Sesuai dengan instruksi dari Koprodi S1 Matematik, Bu Dr. Sri Gemawati, mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan case base. Mungkin ini bisa berubah karena kemarin ada pelatihan dan sedikit ada informasi yang baru. Tetapi untuk saat ini kita tetapkan dulu mata kuliah ini sebagai case base. Kemudian prasyarat, mata kuliah ini sebetulnya sebelumnya diberikan di semester 6 sehingga mahasiswa sudah mendapat mata kuliah metode numerik 2 dan sistem masalah nilai batas. Tetapi di kurikulum 2021 mata kuliah ini dimajukan di semester 5 sehingga prasyarat di dalam kurikulum hanya persamaan diferensial biasa, padahal kita membutuhkan metode numerik 2 untuk solusi numerik persamaan diferensial dan masalah nilai batas untuk solusi sistem sistem persamaan diferensial. Dengan demikian, kemampuan pendukung yang harus dimiliki adalah aljabar linear, ini yang sistemnya yang elementer saja, kalkulus, ini dioptimisasi, kemudian sistem persamaan diferensial biasa. Mahasiswa seharusnya sudah mendapatkan ini di kurikulum lama, tapi di kurikulum 2021 mahasiswa belum mendapatkan. Jadi nanti kita berikan materi pendahuluan, kemudian ada metode numerik 2, ini juga mahasiswa sedang mengambil. Dan yang kita butuhkan justru materi setelah UTS di metode numerik 2. Jadi nanti ada 1 atau 2 pertemuan yang kita gunakan untuk itu. Capaian pembelajaran lulusan CPL. CPL ini dibebankan prodi S1 Matematik kepada mata kuliah ini. Kita punya 10 CPL, tetapi yang dibebankan hanya 4 di CPL 6 menguasai teknik komputasi dan implementasi. Ya, jadi kita nanti di modeling memang akan melakukan komputasi dan aplikasi matematik di model-model matematik, model pertumbuhan dan model epidemi. Kemudian mampu mengembangkan pemikiran matematis meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. Kita memang nanti akan memodelkan sehingga Anda perlu mengeksplorasi dulu, kemudian bagaimana mentransform kondisi di lingkungan menjadi sebuah persamaan matematis ini menggunakan penalaran logis. Dan di CPL 9 mampu menggunakan suatu metode dalam pengambilan keputusan di bidang sains, sosial, dan teknologi. Di modeling kita akan melihat perilaku sebuah sistem umumnya secara linear sehingga nanti kita akan memanfaatkan kestabilan Root-Hurwitz untuk memutuskan bahwa sistem ini akan begini, akan begini, akan begitu, begitu ya. Kemudian CPL 10 mampu menyusun kajian saintifik. Ya, karena mata kuliah ini juga berbasis case base, maka di setiap tugas yang sifatnya proyek nanti kita akan menyusun sebuah laporan, video, atau poster. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pemodelan matematik ini juga dibebankan prodi kepada perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan satu populasi. Yang CPMK kedua, mahasiswa dapat membangun model matematika berdasarkan fenomena dinamika pertumbuhan populasi. CPM ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengolahan data dalam proses analisis dinamika pertumbuhan populasi. Jadi 1 dan 2 kita bicara tentang modeling. Yang ketiga kita akan memanfaatkan data dalam menunjang analisis dinamika model yang sudah kita bentuk. Yang keempat dapat menyusun prosedur simulasi.
Setelah kita dapat model, ada datanya, kita ingin juga mahasiswa mampu melakukan simulasi numerik untuk menvisualisasikannya. Dan yang kelima, mahasiswa dapat menyusun laporan dengan standar artikel ilmiah ya, dan menyampaikannya dalam forum diskusi dengan benar. Forum diskusi bisa diskusi di dalam kelas ataupun Anda sajikan di dalam video karena keterbatasan waktu pertemuan. Sub CPMK ini adalah detail dari CPMK yang diberikan. Jadi setiap topik-topik yang diberikan itu mahasiswa akan dapat apa, atau setidaknya mahasiswa akan memperoleh kemahiran dalam hal apa. Kita ada 8 seingat saya. Oh, 6. Sub CPMK pertama, mahasiswa dapat mengolah dan menganalisis data yang sesuai dengan persamaan matematis. Ya, kita ada data dulu, kita bekerja dari data lalu melihat polanya dan baru mencocokkan dengan model. Kemudian CPMK 2, mahasiswa dapat menyusun dan membangun model matematik untuk satu populasi. Jadi yang di bagian kedua, kita bicara hanya di satu populasi. CPMK 3, mahasiswa dapat menyusun, membangun, dan menganalisis model matematik untuk interaksi dua populasi secara linear. Yang kalau yang kedua, modelnya hanya satu populasi. Yang sub CPMK ketiga ini dua populasi. Sementara yang keempat, mahasiswa dapat menyusun dan membangun model untuk interaksi dua populasi secara tak linear. Oke, yang ketiga tadi dua populasi tetapi secara linear. Sementara untuk yang sub CPMK 4 masih dua populasi tetapi kita gunakan interaksinya tidak linear. Ini bisa saja nanti interaksi seperti predator prey yang kompetisi. Kemudian sub CPMK 5, mahasiswa dapat menyusun, membangun, dan menganalisis model matematika untuk gerak partikel pada lintasan dan tertentu. Ini untuk model-model yang sifatnya terjadi pada fisika, gerak pendulum, gerak pegas, kemudian sifat-sifat pada listrik, rangkaian listrik. Dan ini akan sangat bermanfaat di kontrol linier, nanti kuliah kontrol linier di semester 7. Hanya saja karena nilai batas tidak lagi menjadi prasyarat mata kuliah ini di kurikulum baru, maka bagian ini sepertinya tidak akan tercapai. Kita tidak akan membahas model matematik karena terlalu banyak materi untuk waktu yang mendesak. Kemudian sub CPMK 6, mahasiswa dapat menyusun, membangun model untuk penyebaran penyakit pada domain tertutup. Ya, ini adalah mata kuliah nanti terakhir, materi terakhir tentang penyebaran epidemi yang lazimnya digunakan oleh para matematikawan. Bahan kajian ini topik-topik yang kita pelajari selama perkuliahan. Ada solusi sistem persamaan diferensial biasa. Ini menjadi materi yang dipelajari karena semestinya ini Anda dapatkan dari satu mata kuliah sendiri, yaitu masalah nilai batas yang tidak dipelajari, yang tidak Anda dapatkan karena adanya KKN MBKM yang menghabiskan semua kemungkinan pengambilan mata kuliah pilihan. Dan antara nilai batas, jika Anda ambil juga masalah nilai batas dan pemodelan, ini sama-sama diberikan di semester yang sama. Jadi ini menjadi bahan kajian tersendiri sekarang. Kemudian ada model pertumbuhan satu populasi. Ada dua model yang kita pelajari, eksponensial dan logistik. Mulai dari modeling, analisis kestabilannya, perilakunya, solusinya, sampai bekerja dengan data nanti. Yang ketiga ada model pertumbuhan dengan interaksi populasi. Ada model linear dan model tak linear. Untuk data kita coba karena kita lihat apakah ketika materi komputasi numeriknya jalan atau tidak. Kemudian ada model predator prey. Ini secara khusus sebetulnya kasus khusus di bahan kajian yang ketiga yang interaksi tak linear, tapi saya bahas dalam satu bab tersendiri, predator prey. Kemudian ada model epidemi SIR. SIR sendiri adalah akronim dari susceptible, populasi yang rentan, infected, populasi yang terinfeksi, dan recover atau remove, tergantung nanti kita mendefinisikan dari data apakah kita gunakan recover yang sembuh atau remove, karena remove ini bisa berarti sembuh dan mati. Bahan rujukan yang kita gunakan ada dua, meskipun tidak terbatas di sini ya. Ini sebagai syarat administratif. Ada buku dari Giordano, First Course in Mathematical Modeling 5 edition. Kemudian ada buku di Prima, ini buku yang sama yang digunakan di persamaan diferensial biasa. Elementary diferensial saya gunakan yang edisi 7.
Rencana pertemuan, tanggal belum saya masukkan di sini ya, karena eh, masih bimbang dengan pertemuan-pertemuan Anda karena sebagian masih ada di KKN. Yang pertama, minggu pertama, hari ini berarti ada kontrak kuliah, penjelasan mengenai kontrak kuliah, RPS maksudnya ya, peraturan perkuliahan, serta pengenalan mata kuliah serta kegunaannya secara umum. Semestinya kita bisa bicara secara tatap muka untuk melihat kemana sih mata kuliah ini akan berlabuh. Apakah juga dari mata kuliah ini Anda bisa manfaatkan sebagian materinya untuk skripsi Anda, atau bagaimana ini akan lebih enak ketika disajikan secara tatap muka, tetapi kondisi tidak memungkinkan sehingga cukup video ini menjadi gambaran bagaimana mata kuliah ini akan dilaksanakan. Pertemuan kedua tentang review material. Ada dasar pemrograman, kita menggunakan dua software utama yaitu MATLAB dan Maple. Karena Maple untuk pekerjaan simbolik, sementara MATLAB untuk pekerjaan numerik. Jadi mulai dari masalah aljabar, kemudian mensolve persamaan diferensial itu menggunakan yang analitik menggunakan Maple, sementara ketika kita membutuhkan solusi numerik seperti Runge-Kutta, Euler, kita akan menggunakan MATLAB. Kemudian ada nilai eigen, vektor eigen, ini sangat perlu digunakan ketika kita berbicara solusi sistem persamaan diferensial. Ada nilai maksimum fungsi, ini menggunakan kalkulus 1, 2, kalkulus 1 dan 3. Kemudian di minggu ketiga kita akan bicara solusi sistem. Solusi sistem yang dibicarakan adalah sistem persamaan diferensial biasa, linear. Bisa menggunakan dua cara, ada menggunakan memanfaatkan nilai eigen, ada matriks eksponensial nanti terbentuk di sana, matriks fundamental, atau menggunakan Laplace. Jadi Laplace sendiri sangat jarang digunakan termasuk di persamaan diferensial biasa. Jadi saya hanya fokus di penggunaan metode nilai eigen. Pertemuan 4 saya lanjutkan karena ini materinya cukup banyak. Nilai eigen sendiri nanti yang mungkin terjadi ada 3 kasus, yaitu nilai eigen real yang berbeda, nilai eigen kompleks, dan nilai eigen real dan sama. Fungsi kompleks sendiri mahasiswa untuk semester 5 baru juga mengambil di semester ini. Jadi banyak materi yang mahasiswa juga sedang ambil, lumayan bertubrukan di sana sini. Jadi akhirnya saya buat 2 pertemuan. Kemudian solusi sistem, ini ada sistem tak linear. Ya, kita bicara tentang sistem-sistem tak linear dulu. Kemudian sistem tak linear ini tidak sembarangan untuk diselesaikan, umumnya juga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin, sehingga kita akan cari hampirannya menggunakan linearisasi. Teknik linearisasinya juga kita akan kerjakan. Kemudian solusi numerik dengan Euler dan Runge-Kutta ini untuk menyelesaikan tak linear. Kita coba juga simulasi untuk membandingkan bagaimana sistem tak linear dan linearisasinya. Kemudian ini tugasnya tugas tertulis ya, tugas 1 dan tugas 1 tadi di pertemuan 3, tugas 2 di pertemuan 5. Di pertemuan 6 ada model eksponensial. Kita mulai dari pemodelannya, solusinya, kestabilannya dengan modeling dengan data. Di sini saya sudah memberikan project 1 model eksponensial. Jadi kita nanti ada satu project yang saya berikan ke Anda untuk dikerjakan secara berkelompok. Tugas 1 dengan tugas 2 juga ini tugas tertulis, nanti akan lebih detail di slide berikutnya. Pertemuan 7 model logistik. Mulai modeling, solusi analitiknya, kemudian kestabilannya, maksimum pertumbuhan dan populasinya, kemudian modeling dengan data. Ini ada project kedua, jadi kita ada beberapa project. Pertemuan 8 model logistik ini fungsi materi tentang model logistik sendiri cukup lumayan banyak, apalagi nanti kita sampai pengolahan data, komputasinya juga. Jadi pertemuan 7 dengan 8 kita akan gunakan untuk model logistik khusus. Pertemuan 8 karena di pertemuan 7 saya memberikan tugas project case base, maka pertemuan 8 bisa jadi tidak ada pertemuan tatap muka, lebih kepada kegiatan mandiri untuk penyelesaian model logistik, project pada model logistik. Pertemuan 9 di UTS, ini bisa saja mengikuti jadwal dari universitas, fakultas, ataupun perjanjian di kelas untuk pelaksanaannya bagaimana.
Kemudian pertemuan 10 ada model linear interaksi dua populasi, modeling, solusi, kemudian kita lihat bidang fasenya bagaimana, kestabilannya bagaimana, kemudian kita coba solusi secara numerik dan analitik karena ini masih bisa dikerjakan secara analitik. Kemudian pertemuan 11 model tak linear. Jadi kita lihat model-model yang tak linear, bedanya dengan pertemuan 3 tadi. Pertemuan 3, pertemuan 5. Kalau pertemuan 5 kita bicara tentang linearisasi teknisnya saja, sementara kalau di pertemuan 11 kita sudah mengambil satu model yang tertentu, kemudian menganalisis sistem linear dari sebuah sistem tak linear. Biasanya saya ambil model pegas dengan pendulum. Kemudian berarti mulai dari linearisasi dan kestabilan lokalnya, titik equilibriumnya, linearisasi, kestabilan lokal. Kita coba kestabilan Lyapunov untuk case tertentu. Ada solusi lokal di sana, ada solusi numerik, dan kasus yang diambil adalah pendulum dan pegas. Ini tugas 3 ya, tugas tertulis untuk evaluasinya. Kemudian pertemuan 12 model tak linear interaksi dua populasi. Secara spesifik saya mengambil predator prey, bisa juga model kompetisi, bisa juga model apa ya? Yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme begitu. Jadi tapi ini sama, hanya perbedaan bagaimana model dasarnya saja. Kemudian kita mulai dari modeling, ada titik equilibrium, solusi analitik, predator prey analitiknya masih mungkin dikerjakan meskipun solusinya bentuknya adalah solusi implisit. Kemudian populasi maksimum, jadi kita ingin lihat berapa populasi maksimum predatornya, prey-nya. Kemudian kita ingin lihat solusi numeriknya secara numerik. Ini project 3, model predator prey. Kemudian model interaksi dua populasi, ini model predator prey dengan pemanenan. Jadi kita modifikasi dari model yang awal menjadi model ada pemanenan. Perlu diingat juga mungkin saja di pertemuan 13 materi ini tidak diberikan karena project 3 cukup repot model predator prey ini. Umumnya ini dijadikan bahan untuk skripsi yang sudah dimodifikasi begitu, dan ini saya ingin dikerjakan dalam 2 pertemuan. Jadi kalau ternyata itu bisa dikerjakan, maka pertemuan 13 kita akan lihat modifikasi dari predator prey dengan ada pemanenan. Kalau tidak, maka pertemuan ke-13 menjadi pertemuan latihan mandiri untuk menyelesaikan proyek di pertemuan 12. Pertemuan 14 adalah model SIR, ada modelingnya, kemudian kestabilan kita melihat dengan bilangan reproduksi, analisis kestabilan lokal, dan bekerja dengan data simulasi numerik juga. Ini proyek 4 bilangan SIR. Pertemuan 15 saya sengaja untuk mengerjakan project ya, karena SIR-nya sendiri modelnya sederhana tapi bekerja dengan data cukup repot karena Anda harus menggunakan simulasi numerik, hampiran tidak bisa sembarangan seperti model-model yang sebelumnya. Pertemuan 16 UAS, ya materi UAS nanti kita akan bincangkan terkait apa yang diujikan ketika UAS. Ini merupakan evaluasi perkuliahan. Jadi kita umumnya ada 5, ada absensi, tugas dan proyek, kuis, UTS, dan UAS. Mata kuliah pemodelan matematik diminta untuk melakukan case base sehingga sesuai peraturan UNRI nilai tugas lebih dari 55%. Jadi setelah diotak-atik ketemulah seperti itu, absensi 5%, tugas dan proyek 65%, kuisnya 0, UTS-nya 15 dan UAS 15. 5 ditambah 65 70, 70 ditambah 30 UTS dan UAS sehingga 100%. Nilai akhir ini adalah nilai akhir yang saya tahu terakhir. Jika ada peraturan berubah, maka kita akan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di terakhir. Nilai A di atas sama dengan 85 ke atas dan seterusnya. Nah, Anda lihat bahwasanya di sini tugas dan proyek mempunyai persentase yang sangat besar, 65%. Ini tidak mungkin diberikan hanya dalam satu tugas, satu proyek, lalu Anda dapat 65%. 65% ini akan saya pecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tugas. Jadi Anda untuk mendapatkan 65% ini harus melakukan 7 tugas.
tugasnya saya pisah menjadi ada namanya tugas tertulis dan tugas proyek. Tugas tertulis ya seperti saya berikan soal tugas jawaban ringkas pada lembar jawaban saja. Saya kasih tugas, pilih kelompoknya, lalu Anda kerjakan di lembar jawaban, Anda kumpulkan. Tugas proyek, saya akan berikan Anda sebuah masalah, mungkin Anda harus mencari data, mengamati sebuah objek dan seterusnya, atau saya kasih jurnal suruh dibahas, sehingga tugas tertulis lebih ringkas, sementara tugas proyek Anda perlu mendalami masalah dan mendalami materi yang diberikan. Tertulis yang pertama itu di minggu ketiga tadi juga sudah di rencana pertemuan adalah solusi sistem linier, bobotnya 5%. Tertulis yang kedua di linearisasi sistem tak linear di pertemuan kelima itu bobotnya juga 5%. Kemudian proyek model eksponensial dan bekerja dengan data itu di minggu ke-6 bobotnya 10%. Proyek kedua model logistik di pertemuan ke-7 dan ke-8 seingat saya tadi ini juga bobotnya 10%. Kemudian tugas tertulis 3 model tak linear itu di minggu ke-10 bobotnya 5%. Jadi semua tugas tertulis bobotnya hanya 5%. Proyek ketiga adalah model predator prey, mungkin cenderung membahas sebuah paper ini. Dari sebuah paper saya kasih beberapa model-model, nanti Anda saya berikan data ataupun parameter-parameter yang Anda bisa mainkan. Ini di minggu 12 15%, kemudian ada model SIR minggu 14 juga 15%. Total ada 35% sehingga jadi 15, ada 3 15 jadinya 45 ada 2 yang 10 sehingga jadi 65%. Berkaitan dengan tugas yang besar sekali presentasinya dan banyak sekali diberikan, ada aturan tugas tertulis. Tugas tertulis dikerjakan sesuai instruksi pada lembar penugasan. Jadi nanti setiap tugas saya akan berikan lembar penugasan, aturan main yang dilakukan ada di sana. Tugas tertulis dikerjakan menggunakan kertas A4. Saya minta kertas A4 tidak lagi double folio, diberi sampul berwarna kuning seperti warna slide, sengaja kita seragamkan. Mahasiswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu maksimal jam 3 sore di hari tenggat waktu. Deadline-nya hari Rabu, 2 minggu lagi ya, hari Rabu jam 3 itu. Jadi bisa dikumpulkan di loker ataupun di dalam pertemuan. Jadi kalau Anda kumpulkan di loker di jurusan, Anda bisa jam 3 karena jam 3 saya sudah ambil berkasnya, maka yang di atas jam 3 kita anggap Anda terlambat sehingga nanti ada konsekuensinya. Tugas yang tidak dimengerti, soalnya 10, nomor 7, nomor 8 Anda tidak paham, boleh ditanyakan dan akan saya bahas di kelas. Namun, meskipun tugas itu sudah dibahas di kelas, dalam lembar jawaban tetap harus dikerjakan supaya membuat Anda ingat. Jadi tidak hanya melihat saya mengerjakan, tetapi juga Anda kembali kerjakan itu di lembar jawaban. Kemudian tugas project. Tugas proyek dikerjakan secara berkelompok. Ya, tugas tertulis pun mungkin nanti kita akan berikan secara kelompok. Kemudian saya akan memberikan panduan mengenai kasus atau masalah yang harus diselesaikan. Perkuliahan dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam bentuk belajar mandiri untuk penyelesaian tugas. Ya, seperti tadi, pertemuan 8 itu adalah model logistik. Kemungkinan saya akan berikan itu sebagai belajar mandiri untuk Anda untuk menyelesaikan tugas proyek, karena di situ ada proyek 2 model logistik. Kemudian mahasiswa dapat berkonsultasi karena kita pertemuan 8 misalkan tidak ada pertemuan di dalam kelas, Anda dipersilahkan untuk datang ke ruangan berkonsultasi terkait masalah yang Anda bahas, baik itu materi, data ataupun kode yang perlu dikerjakan untuk penyelesaian tugas gitu ya. Jadi meskipun tidak ada perkuliahan di dalam kelas, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi, Anda bisa menjumpai di ruangan dosen. Kemudian tugas proyek, kita lihat tadi besar sekali presentasinya 45%. Ini meliputi laporan, poster, dan video YouTube. Jadi ada 3 tuntutan yang saya minta, yaitu laporan,
poster dan video YouTube. Kenapa banyak sekali? Karena diakreditasi di penjaminan mutu universitas, bagian ini diminta sebagai bagian bukti sahih untuk pelaksanaan case base. UTS UAS ya di 9 dan 16 disesuaikan jadwalnya. Kemudian UTS UAS nanti kita sesuai sub CPMK-nya kita bahas. Saya beritahu juga kita bahas untuk teknis pelaksanaannya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain ya kita sesuaikan dengan kebijakan fakultas. Syarat mengikuti ini ada 80% syarat dari kebijakan FMIPA. Kemudian laporan ya tadi tugas tertulis ya, yang ini tugas tertulis aturannya. Sekarang laporan luaran yang pertama laporan disusun dengan memperhatikan hal berikut. Laporan diketik di A4, marginnya bikin gampang saja 3 cm seluruhnya, atas bawah kanan kiri. Font yang digunakan Times New Roman, ukurannya 12, kemudian ukuran 14 untuk judul babnya. Setiap gambar harus diberi caption judul ya di bawah. Jadi gambar 1 sama dengan judulnya apa, gambar 2 judulnya apa, itu di bawah. Setiap tabel juga harus dikasih nomor, tabel 1, tabel 2, judulnya di atas. Dan harus dipanggil, dirujuk di dalam badan laporan. Kemudian gambar dan tabel yang Anda sampaikan itu harus ada penjelasannya. Ya tidak harus panjang, untuk khususnya kayak tabel. Kadang kita hanya membutuhkan penjelasan seperlunya saja. Tetapi kalau gambar-gambar simulasi tentu perlu diceritakan sehingga gambar itu bermakna. Kode Anda gunakan Maple, MATLAB, atau Python itu juga harus dicantumkan di dalam laporan dan harus ditulis menggunakan font Couran dan ukurannya 12. Ya, fontnya dibedakan antara badan laporan dengan kode supaya terlihat lebih estetik di sana. Berkas laporan yang dikumpul jadi laporan, nanti softfile-nya saya minta diupload di Google Classroom, sedangkan cetaknya harus dikumpulkan di A4, di print di A4 dan dijilid mika. Jilid mika saja yang murah berwarna kuning ya, mikanya kuning. Kalau tugas tadi ada covernya warna kuning, tugas tertulis. Kalau laporannya mikanya mika yang kuning. Kemudian laporan untuk isi penyajian terdiri dari pendahuluan. Ya, pendahuluan ini bagian awal ya, untuk menceritakan latar belakang yang memotivasi kenapa sih masalah itu diambil atau data itu diambil tuh untuk kenapa gitu. Jadi bercerita Anda tentang motivasi data sekaligus menceritakan data mana yang Anda ambil. Atau ada hal-hal kasus misalkan kenapa kok data atau masalah itu menjadi menarik, itu di bagian pendahuluan latar belakang ini. Kemudian habis latar belakang ada rumusan masalah ya. Jadi sudah ada motivasinya ya, Anda merumuskan masalah. Bagaimana, begini, begitu, bagaimana, apa, mengapa, itu Anda harus rumuskan masalah. Jadi Anda perlu menuliskan masalah atau pertanyaan rumusan masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya, masih dalam pendahuluan adalah tujuan laporan. Apa yang ingin Anda capai? Menyelesaikan ini, mendapatkan apa? Itu harus Anda tuliskan. Kemudian terakhir Anda menuliskan sistematika laporan ya. Sistematika laporan Anda seperti apa itu harus dicantumkan. Bab 1 pendahuluan, setelah pendahuluan materi atau apa itu perlu ditampilkan di dalam pendahuluan, bagian pendahuluan. Isi kedua adalah kajian teori. Kajian teori merupakan bagian yang menyajikan teori yang sudah digunakan, yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Aturan bakunya nggak ada. Jadi seberapa banyak teori yang mau dibawa, ya secukupnya mana yang mau dipakai. Misalkan kita bicara tentang logistik, model logistik, ya tentang model logistiknya, solusi analitiknya. Kemudian mungkin aja teori optimasi kalkulus, karena di sana ada, kita akan lihat di titik mana terjadi percepatan pertumbuhan, di mana pertumbuhan populasi itu mulai melambat, itu kan kita melihat dari turunan pertama di kalkulus, itu boleh aja. Kalau kita berbicara solusi numerik ya berarti mungkin Anda menggunakan teori Euler gitu ya. Jadi tidak ada aturan baku teori apa aja sih yang harus dilibatkan, ya semua yang Anda butuhkan dipakai. Dalam penulisan teori mungkin saja muncul persamaan matematik ya yang harus Anda tulis, dan ini
Ada yang dikasih nomor, ada yang nggak dikasih nomor. Yang persamaan matematik yang ada nomornya harus dicitasi. Lihat persamaan nomor sekian. Nah, kalau ada persamaan yang bernomor tetapi tidak dicitasi, itu akan mengurangi poin nilai Anda. Harus dibiasakan seperti ini sehingga dalam penulisan skripsi Anda akan sangat mudah sekali karena sudah terbiasa ya. Penulisan persamaan matematik harus konsisten. Misalkan Anda menggunakan aturan rata tengah ya, rata tengah semua gitu. Kalau mau menggunakan rata kiri, sebagian paper jurnal itu ada yang seperti itu ya, rata kiri semua. Nah, untuk mempermudah gunakan tabel ya. Anda pakai tabel di Microsoft Word itu, bikin tabel ada 2 kolom, kolom terakhir, kolom kedua untuk nomornya, kolom pertama untuk persamaan matematiknya. Itu bisa dan mungkin kita akan coba sedikit simulasikan ini di kelas supaya Anda melihat bagaimana dalam penulisan yang mudahnya. Kemudian setiap teori harus menyertakan sumber. Ya boleh dari buku atau jurnal. Kalau teori-teori dasar umumnya dari buku numerik ya gunakan buku numerik Atkinson yang dipakai di metode numerik. Kalau buku persamaan diferensial menggunakan Bois de Prima, modeling bisa banyak buku Anda gunakan. Tata cara mencitasinya harus konsisten. Setiap kelompok bisa beda-beda ya. Jadi kita mengenal beberapa yang biasa dipakai, bisa punya IEEE yang dipakai di skripsi mahasiswa senior Anda. Ada yang menggunakan style APA, itu menggunakan yang digunakan prodi statistik, ada Vancouver. Nah, dari mana saya tahu ini? Bagaimana saya pakai ini? Sebaiknya gunakan Zotero ya, gunakan Zotero atau Mendeley. Anda bisa cari di Google bagaimana memanfaatkan ini, atau kita juga nanti di pertemuan-pertemuan kedua atau ketiga terkait teori pendahuluan kita akan bahas tentang Zotero dan Mendeley. Kemudian pembahasan. Nah, bagian ini adalah inti penyelesaian masalah Anda. Anda harus tuliskan secara detail, tapi tak usah bertele-tele, ringkas saja, detail tapi ringkas gitu ya. Misalkan ada sebuah persamaan, ya nggak usah detail-detail, ini persamaan awalnya, lalu prosesnya itu Anda bisa skip, tiba-tiba jadi persamaan terakhir, oke gitu ya. Hanya persamaan pertama, kedua, ketiga itu hanya perbedaannya pada operasi aljabar aja ya. Sudah persamaan 1 dan 3 saja Anda tampilkan. Tidak usah langkah-langkah operasi aljabar misalkan pindah ruas atau segala macam itu ditampilkan, tidak perlu. Tapi tetap detail. Detail di sini jangan ada langkah yang di skip. Ringkas ya, langkah yang sama misalkan Anda mencari titik equilibrium, hanya operasi aljabar kalikan skalar atau pindah ruas, itu tidak perlu sampai sedetail itu ditampilkan. Kemudian kalau Anda menampilkan kode-kode aplikasi seperti Maple atau MATLAB yang akan kita gunakan, Anda perlu menuliskan baris kode dan menjelaskan makna penggunaan kode tersebut. Tadi sudah ditampilkan bahwa baris kode tersebut menggunakan font Couran. Ini dijelaskan artinya. Saya sedang menyelesaikan sistem ini untuk menentukan titik equilibrium. Nah, Anda harus kasih penjelasan itu. Misalkan kode Maple-nya solve ini gitu. Anda tuliskan di bawahnya, kode ini berarti sedang menyelesaikan ini. Kemudian hasil simulasi berupa gambar dan tabel harus ditampilkan secara konsisten, diberi judul dan nomor, serta dijelaskan pemaknaan dan digitasi. Maksudnya judul gambar itu nomornya di bawah, judulnya di bawah. Table itu nomornya, judulnya tuh di atas. Kemudian gambar usahakan untuk dimensinya sama, lebar dan tingginya sama. Jadi jangan gambar yang satu gambarnya lebar banget, nanti ada gambar dua kecil banget. Usahakan yang sama, kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi Anda membutuhkan gambar yang sangat lebar sehingga bahkan membutuhkan landscape page gitu ya, itu kita maklumin. Tetapi untuk gambar simulasi, misalkan simulasi sistem ya, baiknya panjang dan lebarnya dibuat sama. Kemudian penulisan matematik juga konsisten ya, seperti kaidah pada penulisan kajian teori. Kesimpulan bagian ini menyimpulkan hasil kerja Anda. Apa sih yang disimpulkan? Sebutin apa masalah Anda, apa metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Jadi di kesimpulan tuh 3 ini harus disebutkan. Oh, masalah saya ini. Masalah ini diselesaikan dengan menggunakan begini. Dan dari hasil ini ada ini. Itu harus
harus disebutkan. Kemudian pustaka dan lampiran. Pustaka dituliskan secara konsisten, ya. Daftar pustakanya ada buku, ada jurnal, halaman web, dan apa terserah mana yang dibutuhkan saja. Supaya tidak kesulitan, saya mengizinkan 3 bentuk, boleh IEEE, boleh apa, boleh Vancouver, kalau mau mudah gunakan Zotero. Nggak perlu pusing-pusing Anda. Oh, kalau bagaimana menuliskan daftar pustaka buku ya, bagaimana jurnal ya, bagaimana proceeding ya, udah serahkan ke Zotero, itu selesai. Kita mungkin bikin sesi tersendiri untuk ini nantinya. Kemudian poster. Ya, poster ini seperti poster orang-orang kampanye gitu ya. Tugas proyek mengharuskan mahasiswa membuat poster. Ini bukan saya yang meminta, tetapi dari penjamin mutu universitas maupun lembaga akreditasi bahwasanya kerja mahasiswa itu harus ditampilkan. Jadi bikin poster, tapi posternya nggak perlu dicetak, hanya soft filenya saja. Poster dapat dibuat menggunakan media dan aplikasi apapun. Yang senang Photoshop silakan, yang senang Corel silakan. Saya sendiri untuk membuat poster hanya menggunakan latex, kadang menggunakan PowerPoint. Kalau tidak ada orang lain yang terlibat dengan saya gunakan latex. Kalau ada orang lain atau tim yang harus terlibat, saya gunakan PowerPoint. Karena apa? Karena mereka tidak paham latex. Jadi, tapi Pak, saya senang kami bisa menggunakan Corel, ya silahkan. Mana Anda yang nyaman saja. Untuk PowerPoint, saya akan share mungkin di Google Classroom ya. Latexnya sendiri, saya ragu mahasiswa di semester 5 sudah familiar dengan latex, jadi saya cenderung akan share yang template PowerPoint-nya saja. Lalu dalam poster itu harus ada logo Unri yang terbaru. Ada 16 ombak kalau tidak salah saya. Kemudian harus ada nama dan NIM seluruh anggota karena ini berkelompok. Lalu ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan tahun ajaran. Poster memuat judul masalah yang diselesaikan, memuat metode, memuat hasil, memuat kesimpulan, daftar pustaka. Sama persis dengan laporan, tetapi detail-detail Anda singkirkan. Ya, seperti sebuah pamflet lah begitu ya. Ukuran poster bebas, tapi biasanya yang digunakan adalah A4 dan A3. Saya sendiri untuk di latex cenderung menggunakan A3, karena kalau di print masih bisa pakai printer biasa. Itu di tukang fotokopi banyak yang menyediakan A3. Yang diserahkan ke saya adalah file asli. Kalau Anda pakai Corel Draw ya file Corel Draw-nya yang diserahkan. Kalau Anda pakai PowerPoint ya PPT-nya yang diserahkan, dan hasil konversi ke PDF-nya. File asli dikasih dan tolong dikonversi ke bentuk PDF. Ini bentuk PDF-nya seperti ini. Kemudian video. Nah, ini yang akan nanti diupload ke YouTube. Video diserahkan kepada saya untuk diupload di akun saya sebagai dosen untuk media pembelajaran, karena video ini yang nanti menjadi bukti di akreditasi prodi Anda ataupun di visitasi penjamin mutu, sehingga harus di akun saya untuk uploadnya. Format videonya bebas, boleh MKV atau MP4, 3GP jangan terlalu kecil, MPEG juga, AVI juga jangan, agak susah. Dua format ini yang paling favorit. Kemudian video nggak boleh pakai iklan. Ya, barangkali Anda punya iklan-iklan apa, tidak boleh disisipi, dan juga tidak boleh menggunakan musik. Gunakan saja suara natural, karena dengan adanya musik nanti fokus materi penyajiannya akan terganggu. Durasinya tidak dibatasi, kapasitas tidak dibatasi. Mau 2 jam presentasi silakan, mau 15 menit presentasi silakan. Kapasitasnya mau 10 GB juga saya terima, mau cuma 100 MB juga saya terima. Untuk informasi, saya kadang bikin video pembahasan soal hanya dalam 13 menit, itu videonya sampai 7 GB gitu ya. Jadi saya terima berapapun kapasitas video yang Anda buat. Ingat, yang diserahkan ke saya adalah video mentah. Jadi ini Anda datang ke saya bawa hard disk atau flash disk, saya copy file mentahnya, file mentah yang siap upload. Kemudian video yang dibuat boleh menggunakan orientasi landscape atau portrait, boleh pakai landscape, boleh pakai portrait, bebas. Kemudian resolusinya 720 pixel ya, jangan sampai 360 atau 480 ya. Minimal 720, karena HP-HP sekarang pun HD ini sudah jadi standar yang umum. Biasanya HP bahkan sudah, kamera HP ini sudah bisa 4K gitu ya. Jadi minimal 720 pixel.
Aspek rasionya 9:16 atau 3:4. 9:16 atau 3:4. Ini kan portrait ya. Kalau Anda yang mau bikin landscape berarti 16:9. Oh ini portrait ya. Kalau Anda mau landscape berarti 16:9 atau 4:3. Nggak apa-apa. Tapi rasionya begini. 9:16 atau 16:9 itu kan portrait sama landscape. Atau 3:4 supaya tidak pecah di upload di YouTube-nya ketika nanti di-upload. Kemudian suara yang digunakan harus suara asli anggota kelompok. Jadi jangan sampai Anda bikin pembahasan, Anda ketik terus Anda masukkan ke pengubah suara, Anda pakai suara sintetis dari AI gitu, artificial intelligence, pakai pakai suara robot atau suara-suara yang seperti di YouTube Short. Jangan pakai suara asli. Anda harus percaya diri dengan suara Anda meskipun suara Anda ngebas ataupun cempreng gitu ya. Pakai suara asli Anda. Percaya diri dengan apa yang ada di Anda. Jangan pernah minder. Kemudian perekaman video utuh ataupun snapshot harus menggunakan video asli, tidak boleh pakai AI. Bagaimana maksudnya? Saya punya foto hanya muka saya bisa tempel ke saya lupa nama webnya. Kemudian ketika saya ngomong, seolah-olah mulutnya gerak. Enggak, Anda harus kelihatan. Saya seperti ini nih, saya presentasi nih. Saya punya snapshot kecil nih kan. Nah, snapshot seperti ini. Jadi ketika saya menampilkan PDF yang ini, Anda juga bisa melihat snapshot thumbnail kecil video ketika saya menampilkannya. Jadi bikin begini, nggak boleh gambar bergerak pakai AI. Nggak boleh. Percaya diri dengan tampilan Anda gitu. Anda jangan berlindung di belakang AI untuk menutupi apa yang di Anda. Apa yang ada di Anda adalah hal yang harus disyukuri dan harus ditampilkan. Jangan bersembunyi di situ. Jangan membohongi diri dan membohongi orang lain di belakang AI. Oke. Kemudian isi penyajiannya ya setiap anggota kelompok harus tampil ya dalam video, nggak boleh cuma orang ini aja. Jadi kalau anggota kelompoknya 4 orang tuh mungkin ya si A ngomong masalah, si B ngomong ini, si C ngomong ini, si D ngomong ini. Jadi tampil semua. Kemudian kelompok menyajikan masalah yang diselesaikan. Boleh saja Anda merekam teman kelompok Anda ngomong ini masalahnya begini begitu, kayak begitu direkam pakai HP. Bisa juga seperti video ini. Menampilkan pakai PowerPoint begitu, direkam layarnya, kemudian Anda ngomong gini, ada video pembicaranya, videonya seperti video ini gitu ya. Saya menampilkan PDF, ada video kecil di ujung video ini. Pak, bagaimana bikinnya ya? Pakai OBS saja, saya rasa generasi Anda lebih jago lah untuk pembuatan hal-hal seperti ini. Penyajiannya detail ya, langkah per langkah. Nah, kalau Anda ternyata ingin menampilkan ketika Anda mengerjakan pakai Maple, berarti Anda harus merekam layar nih seperti ini. Layar Anda direkam terus ada video yang menyorot ke Anda. Kemudian kelompok menyajikan hasil pembahasan yang diperoleh ya. Tadi kan pembahasan masalah langkah per langkahnya, bagian ini boleh direkam anggota kelompoknya atau pakai layar, kemudian kelompok menyajikan kesimpulan seperti di laporan tadi ya, masalahnya apa sih, metodenya gimana, dan hasil bagaimana. Ini bisa aja dibacain. Anda rekam teman Anda berdiri begitu lalu dia membacakan. Pakai apa ya? Pakai skrip nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ini hanya untuk latihan Anda tampil untuk punya percaya diri, tampil menyampaikan apa yang Anda kerjakan di muka umum. Kemudian hendaknya kelompok memberikan batas di saat melakukan perpindahan sesi pembahasan. Misalkan Anda membahas tentang latar belakang. Nah, setelah latar belakang kan rumusan masalah itu di videonya tolong diberi batas cut atau seperti perpindahan antar video begitu, antar skin gitu ya. Apa istilahnya? Ya terjadi perpindahan seperti itu diberi pembatas atau dikasih satu gambar gitu caption kan latar belakang baru muncul video. Nah itu beri hal yang seperti itu supaya tidak membingungkan dalam penyimakan video Anda. Lain-lain ya
Dalam perkuliahan perhatikan etika berpakaian. Saya tidak harus pakai kemeja, nggak harus, tetapi kaos juga boleh, hanya saja kaosnya harus punya kerah. Ya, bagaimana Anda bertemu dengan orang penting itu yang Anda gunakan gitu ya. Dan bertemu orang penting itu tidak harus di dalam kantor, bisa aja di kafe di mana. Nah, pakaian seperti apa yang menurut Anda layak itu yang digunakan. Kalau simpel saya, pakaian apa yang paling standar pakaian berpakaian seperti apa? Apa yang Anda gunakan kalau Anda ketemu orang tua gebetan Anda, udah itu. Anda akan berdandan yang terbaik di sana. Minimal sopan. Nah, itu yang Anda gunakan. Pakai kaos juga nggak apa-apa, tapi ada kerahnya. Kalau kaos oblong Anda ketemu orang tua gebetan kan rasanya malu. Seperti tidak ada etika sama sekali. Nah, hal seperti itu gunakan supaya Anda merasa mudah menyesuaikan dalam lingkungan kerja nantinya. Keterlambatan 15 menit berlaku untuk Anda dan saya. Saya terlambat tanpa konfirmasi ya berarti tidak ada kuliah hari itu. Kalau ada konfirmasi mungkin saja sedang ada tugas atau bagaimana atau sedang ada ujian skripsi, maka ya saya akan berikan jeda waktu eh, berapa lama saya akan terlambat. Kemudian segala bentuk plagiasi akan dikenakan nilai E, jangan copy paste laporan kawannya, tulis sendiri karena masing-masing kelompok nanti punya masalah yang berbeda begitu. Oke, ini adalah slide terakhir untuk kontrak kuliah hari ini. Semoga sudah ada gambaran bagaimana perkuliahan ini akan dijalankan dan semoga kita bisa mulai aktif perkuliahan di minggu depan sehingga tidak ada eh, keterlambatan penyampaian materi dan proyek-proyek Anda bisa dikerjakan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.